Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kalian akan mempelajari materi pembelajaran tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sudah siap semuanya dengan buku dan alat pelajaran anak-anak? Muatan pembelajaran PKN. Modal dasar pembangunan nasional adalah segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan didaya gunakan bangsa Indonesia. Modal dasar pembangunan nasional Indonesia antara lain: 1. Kemerdekaan dan kedaulatan. 2. Jiwa semangat persatuan. 3. Wilayah Nusantara. 4. Penduduk. 5. Adat istiadat. Dan 6. Budaya bangsa. Kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia bersyukur kepada Allah ya anak-anak ya, yang telah menganugerahi wilayah yang luas dan kekayaan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi, mempertahankan, dan menjaga wilayah negara Indonesia dari ancaman. Nah, bagaimana cara untuk menjaga NKRI? Salah satunya yaitu dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Empu Tantular merupakan pujangga besar pada zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan negara Indonesia sebagai dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Kita harus saling menghargai antar masyarakat satu sama lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat ya anak-anak ya. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dimulai dari lingkungan keluarga dan sekitarnya. Contoh adat istiadat yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya upacara yatnya Kasada berasal dari suku Tengger. Kemudian rumah adat Tongkonan berasal dari daerah Toraja, dan rumah adat Radang berasal dari daerah Pontianak. Selanjutnya pembelajaran BI tentang poster. Poster adalah surat pengumuman yang dipasang di tempat umum seperti dinding, pinggir jalan, dan papan pengumuman. Poster pada umumnya berisi tentang promosi suatu produk terbaru dari perusahaan atau informasi pelayanan kepada masyarakat. Poster menggunakan bahasa yang singkat, efektif, menarik, dan mudah diingat. Poster berisi tulisan disertai gambar. Hal-hal yang perlu dipahami tentang poster yaitu 1. Judul. Penulisan poster yang baik minimal jarak 2 meter, terbaca dengan jelas, dan menarik perhatian banyak orang. 2. Informasi. Pada poster disajikan dalam bentuk koin. Jarak 1 meter, terbaca dengan jelas. Misalnya poster tentang penyakit terdiri atas topik pembahasannya. 3. Pendukung. Dalam poster, hal-hal yang bisa membuat poster menjadi menarik, misalnya dengan menampilkan grafik atau gambar-gambar. 4. Sumber dalam poster yang menarik diperoleh dari internet, buku-buku, dan majalah. Pembelajaran IPA.
Pembelajaran IPA tentang gizi. Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Ada 3 macam zat yang dibutuhkan dalam tubuh manusia, yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber tenaga. Contohnya jagung, roti, mie, kentang, dan lain-lain. 2. Protein. Sebagai zat pembangun, ada 2 macam protein, yaitu protein hewani dan tumbuhan. Protein hewani contohnya ikan, daging, telur. Protein dari tumbuhan, tempe, kacang, tahu. 3. Vitamin A, B, C, D, dan K. Dan mineral sebagai zat pengatur yang terdapat pada buah dan sayuran. Selain sehat dan bergizi, makanan yang kita makan harus dalam kategori aman dan higienis dan akan memberikan manfaat bagi tubuh sehingga kualitas kesehatan tetap terjaga. Apabila tubuh tidak seimbang, akan terjadi bermacam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terganggu karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, stres, serta pola makan yang tidak teratur. Bentuk gangguan pada sistem pencernaan manusia antara lain: 1. Diare, 2. MA, 3. Tifus, 4. Disentri. Agar terhindar dari gangguan tersebut, maka kita harus merawat pencernaan kita. Caranya bagaimana? 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Berolahraga. 4. Menjaga pola makan yang teratur. 5. Mencuci tangan sebelum makan. Pembelajaran IPS tentang pasar. Pasar adalah satu kawasan yang berisi transaksi jual beli barang akibat adanya permintaan maupun penawaran barang. Banyak pasar tradisional maupun modern di Indonesia, seperti Pasar Gede di Solo, Pasar Johar di Semarang, Pasar Jatinegara di Jakarta, Pasar Plamboyan di Pontianak, Pasar Apung, Banjarmasin, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dalam suatu pasar terdapat barang yang dijual, terdapat transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi pasar terjadi tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Syarat terjadinya transaksi di pasar karena adanya makelar. Adanya kegiatan ekonomi di pasar tidak lepas dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran SBDP tentang tari. Tari merupakan sebuah bentuk karya seni dengan gerak sesuai unsur utama. Gerak yang ditampilkan adalah gerak yang indah dan bermakna. Sebuah pertunjukan tari akan terlihat indah jika dilengkapi dengan unsur pendukung. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam penampilan atau peragaan penari. Properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, dan kulit. Ada juga properti dari bagian busana dan aksesoris, misalnya selendang, panah, dan keris. Contoh jenis properti tari sebagai berikut.
1. Properti tari kain menggunakan selendang, sapu tangan, dan topi. 2. Properti tari kayu yang digunakan yaitu tombak, tongkat, bambu runcing. 3. Properti dari kertas yang digunakan kipas dan payung. Misalnya tari serimpi dari Yogyakarta menggunakan gebeng, cundrik atau keris kecil, dan tombak pendek. Tari remo dari Jawa Timur menggunakan sabuk dan keris yang dipakai di pinggang serta di paha kanan ada selendang sampai ke mata kaki. Tari sereng dari Nusa Tenggara Barat menggunakan perisai dan tombak. Tari Pakarena dari Sulawesi diiringi oleh 2 kepala drum gandrang dan sepasang instrumen musik semacam seruling. Tari Buja Kadanda dari Bina, Nusa Tenggara Barat, yaitu anak-anak macam-macam tari-tarian yang digunakan dalam properti tari. Demikianlah materi pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan jelas apa yang Ibu sampaikan. Ibu ada tugas keterampilan KD 4.2 pelajaran SBDP untuk anak-anak ya. Tugasnya anak-anak membuat clipping tentang gambar-gambar tarian yang ada di daerah Nusantara. Gambar tersebut ditempelkan di buku gambar kecil di masing-masing kelompok. Kelompok minimal 5 orang. Gambar tariannya 5 gambar aja. Ya anak-anak ya. Nah, akhir kata Ibu ingatkan tentang protokol kesehatan. Belajarlah di rumah. Apabila keluar rumah jangan lupa gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun dan sanitizer. Jangan lupa menjaga jarak. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.